Apa hukumnya jika darah yang keluar pada naik dan memandikan? Ada rasa memandikannya dan sah menjalankan dia atau keluar memandikan? Berapa orang sembahyang akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada malaikat dan daripada manusia? Dan siapa awal orang yang sembahyang dia? Dan berapa meninggalkan sahabatnya? Dan apa hari matinya? Dan apa hari kita? Dari jawabnya, awal orang yang sembahyangkan dia nama dan Sayyidina Umar, kemudian Bani Hashim, kemudian Muhajirin, kemudian segala Ansar, kemudian Ahlul Quran, dan kata setengah awal orang yang sembahyang atas Anbiya, kemudian malaikat, kemudian laki-laki, kemudian anak-anak, dan adalah ia akan meninggalkan sahabatnya 100.000 dan 24.000, dan adalah wafatnya Sallallahu Alaihi Wasallam pada duha hari Isnin dan ditanamkan pada malam Uhud, dan adalah disembahyangkan atasnya dengan kaifiat yang ma'ruf, dan sembahyang dengan batas mudah seorang, dan tiada pada ketika itu khalifah yang hidup yang hendak dibuatkan imam, dan yang memandikan dia Sayyidina Ali dan Ammar dan Afdal dan Asasa dan Fadil dan Asasa dan Syurqa, maka sekaliannya itu diutus besar. Surat yang terakhir, sirraureun yang mati dalam keadaan darah, bila setelah takumanau dan setelah terlepas mentercik di darah, apa hukum atasnya? Kemudian sirraureun yang ditibit penipu kuna hukum atau huruf yang mudik semana dulu
di mayit yang keluar mani. Kabila mayit yang mati berdarah, yang darahnya anak dulu, kewajiban ada orang yang penuh cuma umpai gitu umpai tidak. Bila ada tembus sebagaimana yang tadi kita sebut, tidak jadi masalah. Menajib mayit yang mati yang dibit mani anda wajib akhir ulum yang bit ya kumano mayit tersebut daripada mano dulunya. Karena walaupun kayak dibit mani berarti mati, dia tidak lagi jadi orang yang berhadas dulu. Maknanya persoalan meninggal ataupun wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padumro urang yang sembahyang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada malaikat dan daripada manusia. Alanya siapakah yang pertama-tama melakukan salat jenazah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang beliau tinggalkan? Maka dijawab, awal-awal orang yang sembahyang bagi baginda Rasulullah itu namanya Namun Bawi. Dan kemudian Sayyidina Abbas, kemudian Banu Hashim, kemudian Muhajirun, kemudian segala ansar. Jadi yang pertama-tama sembahyang akhir Rasulullah itu adalah sirro sahabat yang bernama Namun. Ini sudah beringat. Kemudian setelah sahabat yang bernama Namun itu, yang sembahyang akhir Rasulullah adalah Sayyidina Abbas. Itu Sayyidina Abbas ini adalah paman yang seusia dengan Rasulullah. Jadi Sayyidina Abbas itu adalah paman Rasulullah yang usianya sebaya dengan Rasulullah. Kemudian setelah sembahyang Sayyidina Abbas atau jenazah Rasulullah, maka salatlah para Banu Hashim daripada keturunan Rasulullah SAW yang belah Banu Hashim, yaitu belah mak Rasulullah SAW. Adapun Banu Muthalib keturunan belah ayah Rasulullah. Kemudian setelah sembahyang para Banu Hashim, sembahyang itu Rasulullah oleh para Muhajirun. Kaum Muhajirun, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, orang yang ikut Rasulullah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian segala ansar. Kemudian orang yang sembahyang itu adalah kaum Ansar. Di orang yang menanti kedatangan Rasulullah di Madinah. Kemudian baru disembahyang oleh Ahlul Qura, orang Nasrani Madinah. Dan kata setengah ulama, awal orang sembahyang atasnya anbiya, kemudian malaikat, kemudian laki-laki, kemudian kanak-kanak.
Nasib pendapat yang mengatakan yang bahwa awal-awal yang melaksanakan salat jenazah Rasulullah para nabi-nabi sebelumnya. Para nabi-nabi sebelum beliau yang melaksanakan salat jenazah kepada Rasulullah ketika beliau wafat. Jadi pertanyaan adalah Pak Nabi yang awal-awal dan Nabi awal kalau lebih awal nanti. Makanya itu yang pertama. Kemudian oleh kesemayang para nabi-nabi yang awalnya, kesemayang oleh para malaikat. Kemudian baru semayang para guru agama di kalangan Bani Ansar dan Muhajirin. Kemudian kalian baru semayang dengan demi. Itu ada sebahagian pendapat demikian. Di sebahagian pendapat daripada ulama yang bahwa yang melaksanakan salat jenazah Rasulullah adalah para ruh nabi-nabi yang sebelum beliau. Sama lagi ketika baginda Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ruh Rasulullah ke Palestina di Baitul Maqdis telah ditunggui oleh para ruh nabi-nabi sebelum beliau. Bina roh nabi-nabi dan mendung sambut kedatangan Rasulullah dari Mekah ke Palestina. Kemudian Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat di Baitul Maqdis. Kemudian ditebit Rasulullah negilha tebete nekik ke tangga Mi'raj. Di bete tanpa orangnya menggantungnya Palestina. Di Masjid Al-Aqsa, nah bete yang menggantung yang umum kano anjali buat hai. Karena ketika Rasulullah ke Mi'raj, ke atas tangga Mi'raj, gegilha atas anu betenya tetap Rasul. Ketutup di malaikat. Di dalam kitab Sirajul Talibin dipegang oleh Imam Ghazali, beliau telah sampai ke Baitul Maqdis, kemudian segala dan betenya hanya dijeluk di betenya. Pegang oleh Imam Ghazali, patut hanya dijeluk karena takut ditintok roh yang di betenya dengannya karena dosanya. Yang pengakuan Imam Ghazali sendiri dalam kitab Sirajul Talibin. Dia Nabi ada betenya gegilha ada sayyid malaikat. Itu ada tangga Mi'raj. Karena ketika Rasulullah ke Mi'raj, kedua ada sayyid malaikat Jibril. Karena tangga Mi'raj yang entah awalnya mana tak kalian apa. Karena roknan di malaikat, baik itu malaikat Israel atau malaikat lain, ada dari langit. Jadi yang jenazahnya yang wajib adalah ya. Selama juga launa Nabi kan buat ke bawa tem asal Nabi. Nabi tu. Nabi kan terakhir. Nama kan agama yang ini Nabi. Jadi sembahyang jenazahnya bukan Allah semenjak Nabi Adam. Lebih awal. Jadi semenjak Nabi Allah Adam kefardukan. Kan masa Rasulullah, kan masa Nabi kita Muhammad. Ini masa pun Sawai kan kefardukan. Cuma ditanya obeh. Kata kepegang, nah yang urang kesemayang oleh para malaikat, dia cok mati dia hati lalu semayang oleh malaikat. Karena ada pun takalan tak, maksud dia lebih kelebihan Allah, lemah takalannya kita manung oleh malaikat, kita semayang oleh malaikat, hanyalah baru dia. jadi itu yang anak mati lagi yang ke malaikat. Mati sih. Dah mati. Mati tu mati. Karena wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kan mati dengan dia macam masa dua yang Nah,
malaikat ana lagi ni orangnya mati tidur tengok mati tidur sang mati tidur ada mana. Di malaikat pada duduk masa tengok mati Allah mati. Jadi hana musabuh makhluk pun yang hana binasa, hana musabuh ciptaan Allah yang tidak dimatikan oleh Allah daripada makhluk yang nyawa. Aduh mati. Apakah itu malaikat, manusia, jin dan segala macamnya terus lebih penting. Tu bagi. Penting. Karena hana bersama makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Kecuali na tujuh makhluk yang hana gerleh. Yang hana lagi gerleh kan artinya kekal. Tapi pakan kekalnya kekal majazi, kekal oleh Allah, hana gerleh. Walaupun terjadinya kiamat itu. Mana nak berada di mati di itu mana mungkin kan? Tuan. Bangkit ni, si barang hana berlalu. Kan bangkit dari mati pun dia. Si memang hana berlalu. Barang mungkin yang anak berada. Kalah. Namoh yang berpasang-pasang. Loh mahfud. Kalam dua. Loh mahfud dan kalam. Yang dua. Surga dan neraka. Apa? Aras dan kursi. Kemudian tambah itu roh. Nyawa. Yang nyawa kita nyawa ada kan itu dalam tubuhnya ada belah ni. Ada yang nali bergada Allah, anak mati ni. Yang kekal Allah tujuh perkaranya yang kekal. Kekal tu. Tapi kan kekal lagi kekal Allah itu kekal hati. Tabannya itu. Hanali perlu. Barang kali kekal Allah hanali gerlo yang tujuh. Tapi terjadi kiamat ini. Jadi yang sebahagian pendapat ulama bahwa yang menyalati Rasulullah pertama-tama adalah para ruh nabi-nabi sebelum beliau, kemudian malaikat, kemudian para laki-laki daripada Banu Ansar dan Muhajirin, kemudian baru Banu Min. Dan adalah yang mati meninggalkan sahabatnya 100.000 dan 24.000. Jadi Rasulullah itu meninggalnya, wafatnya Rasulullah itu meninggalkan sahabat beliau sejumlah 24.000 orang. Jadi ban 20 ribu sahabat Rasulullahnya, ban Bandung mereka itu termasuk daripada ahli perang Badar yang ikut saja Rasulullah, perang Hunain, perang Siffin dan sebagainya. Dan termasuk buruh-buruh yang hanya ikut perang Tepulupi yang merempok udik saja Rasulullah dan gedeme kalon Rasulullah walau hanya beberapa yang terhadap yang termasuk dalam jumlah 20 ribu. Dan jumlah orang yang sembahyangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada malaikat 60.000 dan yang lainnya 30.000. Dan jumlah daripada Nabi daripada malaikat, jumlah malaikat yang bersemayam atas jenazah Rasulullah sejumlah 60.000 malaikat.
Nya ada nabi lain. Adapun pada nabi-nabi yang lain, hanatu 60.000. Jumlah malaikat yang bersemayam atas Nabi sebelum Rasulullah, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejumlah 20.000 malaikat. Adapun pada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlah malaikat yang menyalati yang semayam atas jenazah beliau sejumlah 60.000 malaikat. Dan beliau itu wafat pada duha hari Isnin dan ditanamkan pada hari Rabu. Jadi Rasulullah itu wafat di waktu duha. Berapa nih? 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu lahirnya 12 Rabiul Awal, subuh Senin, wafat beliau itu waktu duha 12 Rabiul Awal hari Senin. Berarti dari meninggalnya Sama ya sama oke tinggal lahir meninggal juga sama Allah. Jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah yang diperingati cuma hari lahirnya saja, wafatnya tidak pernah diperingati? Jadi karena hana cok kabar dia aku ingat orang mati Rasulullah. Lagi ada ingat orang mati ulama-ulama karena sudah tahu. Maka karena kada ingat orang lahir sama dengan tidak ingat orang mati, karena orang lahir Rasulullah sama dengan orang mati. Sabar, itu 12 Rabiul Awal. Urusan ini beda sekali menyalahi waktu subuh menjelang waktu subuh. Rak subuh. Itulah adanya karat waktu azan subuh waktu yang lahir. Tapi menyawapun waktu duha. Dalam waktu duha. Kali duha. Dan adalah disembahyangkan atasnya dengan kaifiat yang ma'ruf dan sembahyang mereka itu atas tunggal orang dan tiada pada ketika itu khalifah yang ada dibuatkan imam. Jadi sembahyang Rasulullah di saat di waktu dikala beliau itu wafat lagi menurut sembahyang yang tak makhluk yang tak puput le gedanyo dinam. Artinya 4 kali takbir dengan tiada rukuk dan sujud. Sama. Beda fikir sembahyang Rasulullah dibanding sembahyang Rasulullah pun beda dengan sembahyang jenazah gedanyo orang. Hana beda sama. Jadi sembahyang pun juga takbir dengan tanpa rukuk dan tanpa sujud. Jadi sembahyang yang tak ma'ruf. Dan bab bertanya galabna tiro khalifah yang mengimami salat Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, galabna tiro khalifah yang menjabat sebagai pemimpin untuk menjadi imam dikala disalatkan jenazah Rasulullah. Nah, sembahyang juga atau yang dipercayakan dan dimuatnya yang ada pegahli kenapa? Dia ada pegahli atau yang diimu, tapi yang pasti kan saya nak buka karena hana lom khalifah boleh. Faslun fi takfinil maiti wa hamlihi. Nyo katu bab masalah pegapan mayat. Pasal pada menyatakan mengkafankan mayat dan menanggungnya mayat. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah
memada jika mengkafankan dia kanak-kanak atau orang gila atau kafir atau malaikat atau tiada. Maka dijawab, tiada disyaratkan mukallaf, memadalah daripada kanak-kanak dan orang gila atau jin atau malaikat bersalahan pada memandi, tiada, lepas fardu kifayah dengan malaikat. Dibilang nang tiro berarti ipegaphan le urang yang hanam kalah. Urang hanam kalahnya boleh jadi ademi, boleh jadi kafir, boleh jadi urung. Ya hanam kalah. Atau ungkapan li malaikat atau buat jin bagaimana? Jadi bila na urang mati dipegaphan li berangkat so mentang boleh. Karena hanya disyaratkan bab pegapannya, urang pegapannya bermukallaf. Karena maksud daripada pegapan adalah satir, sitrul aurat. Maksud daripada pegapan tutup aurat. Maka sah ditutup aurat urang mati, walaupun yang tutupnya ke urang yang mukallaf. Beda masalah bak kumano. Menyebab kumano banyak disyaratkan urang yang kumano mukallaf. Maka han lepas fardu kifayah ditanya menyebut le malaikat. Menyebab sah. Bahkan karena kafir dikhitabkan atasnya huruf syariat. Yang pada hakikatnya sebenarnya kita baca dalam kitab-kitab fikih hanya sah sembahyang tapi yang asli wajib dasar dia ini. Bahkan karena dikitabkan ada kafir hukum saya terhenti sah hukum ibadah karena hanya diucap dua kalimat syahadat. Maka menyebab masalah semana mati menyebab kafir semana muta. Ya hantar malaikat. Yang punya malaikat pun hantar lo han gugur fardu kifayah itu yang beda masalah pegapan menyepegapan maksud daripada pegapan menutup aurat. Maka sah itu orang lihat admit lihat mau lihat kafir di malaikat dia tak sah. Asal kamu hukum aja. Dengan bola pegapan yang penting ya. Akan kurang kali yang penting bukan kami yang jadi banyak beda. Hitam yuk. Dua macam yang penting. Bukan je aja lain. Kan je tak ada. Cuma kesunatkan aja. Bila hana jampi, yang nasi jaita, jaita menyuarakannya hanya untuk terang. Sekurang-kurangnya tutuplah auratnya menurut cara dia berpakaian semasa dia hidup. Maksud kita Yahudi iban kebiasaan tak tutup aurat. Yang lain, punya biasa agaknya mesti tutup aurat, tutup ilu konggol yang pada benar. Tutup tak kayak katanya juga yang terkurung-kurung dah. Karena aurat agama sama ya. Antara pusat dan teut ke aurat, pusat juga akan aurat. Maka menyenang orang semayang, orang tidak kala lemah pusat. Beda aku dah di bangku semayang itu punya orang-orang kan di sana dulu. Nyatanya orang saya. Karena aurat kan ada pusat dalam semayang. Ya baik orang tidak pegang itu tinggal sejak itu dia tidak pulang pusat. Aku mah. Jadi yang dikira aurat dalam sembahyang antara teut dan pusat. Artinya di waktu teut, di biuk pusatnya aurat. Adapun teut dan pusat kan aurat dalam sembahyang. Cuma wajib dong, pakan wajib karena kaidah la yatimmu wajib illa bihi fa wajib.
Han sempurna tatuk antara pusat dan dua teut, menya hana tatuk pusat dan teut. Maka apa itu? Jadi urang mati lagi aja. Aurat mayat, uriaga, ona aurat antara pusat dan teut. Sekurang-kurang tak cat tutup aurat urang mati menurut dia berpakaian semasa dia hidupnya menyahanang ngantuk lain. Itu hana ija ngantuk lain. Yang nasi ngantuk bukan ngantuk kan. Atau hana ngantuk. Karena sekurang-kurang kafan itu yang menutup auratnya. Nanti yang nak buat dah tu kan you. Punya orang dia putih ni. Ya, dah berapa no nya untuk ut, nak bukan untuk ut nya. Dia boleh ut. Anu Sao thì đưa lên ôm nữa đưa sah kan betul ya. Itu karena lagi orang yang ketujuh dah. ya Kehaja kerun likut. ya Đưa yang lipat tu. Nampu. ini lepas aku no thang ya Karena waktu itu baru aurat. oh tu limpian yang limpian tapi hana agak sempurna mata pom ni lagi tu dah pupah kaya pah dua je pasti rod ni hana lebih kaya baju kreatif Ya betul. Kamu Pak Kusam. Yang tu mati yang pakai yang putih urang dia kami ngayu negara ayu sunat. Sunat dengan warna yang putih. Negara ayu je. Tapi ada sunat nah. Kaglah gua aja. Dan lagi contoh dah baga mak Sayyidina Ali ya. Yang Fatimah binti Asad. Mak Sayyidina Ali nya karena Abu Talib paman Rasulullah itu seorang yang sangat miskin kehidupannya. Hana ngen geblo pakaian, bahkan beliau itu telah wafat. Maka mak Sayyidina Ali nya ngasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau itu dewasa. Wate meninggal mak Sayyidina Ali itu pegapan dengan baju jubah Rasulullah. Dengan baju jubah lagi. Anak-anak apa? Kan termasuklah mak Sayyidina Ali yang telah didor daripada orang ya aman daripada siksa kubur. Ini yang termasuk mak Sayyidina Ali itu. Jadi masa itu ditanya oleh orang, apakah mak Sayyidina Ali yang orang yang mendapat jaminan bebas siksa kubur? Karena bak tubuh tu baca jubah Nabi. Yang ubalut wate gok nyan mati dengan baca jubah Nabi apa? Dan kecok duputan kero ke Nabi lam liang ngajaro Nabi. Oleh kedua mak Sayyidina Ali lam lahat oleh Rasulullah dekun Nabi, ya Allah peluah kubu maklum Fatimah binti Asad. Jadi mak dari Nabi ya, walaupun bukan mak kandung tapi mak yang mengasuh Nabi. Oke. Jadi sah di pegapan mayat ataupun urang mati le urang-urang yang kena kepala jin atau malaikat sah. Urang umum anak mi boleh mengkafani jenazah yang mati. Sah. Artinya gugur fardu kifayah itu saja. Su'ilan radhiyallahu anhu. Adakah tiap-tiap yang harus memakai dia pada waktu hidupnya harus dikafankan dia pada waktu mati? Maka dijawabnya dengan harus dikafankan yang harus dipakainya pada waktu hidupnya, harus pula dikafankan dia pada waktu matinya, melainkan yang diharuskan dia karena hajat sangat panas atau sangat sejuk atau karena banyak rumahnya, dan harus
karena ketiadaan hajat. Lagi pada ketika matinya bersalahan jika karena darurat harus pakai sutra seperti perang, seperti orang sabilillah. Seperti orang sabilillah ia memakai sebab menahankan daripada senjata. Jadi urang yang kamati pakaian yang dipakai uro-uro, mereka lebih durahnya. Pakaian yang dipakai seuro-uro dikala koknya berdaudi. Apabila pakaiannya jut dipakai orang daudi, puas jut tak pegapan koknya orang mati nyanyian pertanyaan. Maka pakaian yang sah dipakai ketika udip sah tak pegapan orang mati. Yang artinya dihalalkan pakai ketika koknya udip jut tak pegapan ngen ijanya ngen pakaiannya ketika urangnya mati. Beda permasalahan menyebolehkan pakai karena darurat. Karena pakaian yang dibolehkan pakai ketika udah, tapi ketika udah darurat. Dah contoh, getanya wagam, udah umum dah, atau udah lebih dah. Ketika sangat umum atau ketika sangat lebih, getanya wagam bolehkan pakai sutra. Pakai jaket, han lupa, talimut, dan guni, hai mati, tidak. Jadi ketika berhajat lagi bolehkan pakai sutra. Atau ketika sudah tabuh baca yang mungkin, hana datu baca yang mungkin, datu baca yang itu mudah. Ketika cuaca darurat lagi ya, dibolehkan bagi orang untuk pakai sutra. Sutra hotel umum je pi. Hotel pi itu. Tapi itu kaya asli. Pakainya cuma darurat. Hotel darurat. Ke darurat militer. Yang kita orang rasa apa? Kita orang yang orang pedang bro. Atau orang yang le tumai. Bukan tumai yang putih. Anangan tulak li. Ubat berapa ubat tu nanti. Tapi punya sutra pakai sutra putih. Yang saya itu putih yang tabalir boleh dengan sutra. Itu dah pakai baju yang dah diluku, diluku itu sutra. Yang itu putih. Atau kurang je cik pakai kurang. Berapa ubat apa saya betul ni? Pakai kurang. Atau urang-urang yang jat perang sabilillah untuk menahan senjata. Yang karena sutranya hai baju haji lebih. Jadi kerja benar kalian kuat. Kebanyakan yang menggunakan sutra itu awak Cina, ya, awak itu, dinasti Ming. Jadi awaknya pakai dipakai sutra karena untuk menahan mata pedang, hai menjauh ni oleh berdiri. Betul dia yang pakai sutra, panah. Anu panahnya gitu ya, dia halu. Atau ita pedang hai menjauh boleh. Tak gimbang sutranya hari baju boleh senjata tajamnya Allah. Nhân bahasa awal-awal tapi ini ada yang sutra yang sudah ada yang. Nah, jadi kan rompi yang di peluru naik pakai je. Karena ya rompi yang di peluru naik pakai oleh tentara elit ya, akhlak berat. Yang naik pakai sutra. Tapi dalam iflat ibu. Ibu. Tak bila Abu Warun. Tuh. Sutra flat. Hanya kita hak yang saja kita tahu aja ya. Yang sutra itu dah naik pakai.
Menyaji mentepuk sama jangan baju. Hai baju le. Sukranya aku berpahala mak dia kan pakan ku diciptakan mak sukranya khusus kulina. Betul. Yang jadi hari murah kan. Pakaian kulina. Jadi kepehara sutra katanya karena itu pakaian kulina. Di bekan kepehara murah. Karena bekan pakaian ini perak menanti bekan kepehara perak katanya. Karena kan pakaian katanya. Teman punya perak bak uragam tina kuncian je okey. Tina apa yang baik? Kalau kuah harum bagriatam dikarenakan ulang. Gimana? Kadang kuah harum bagriatam karena itu banyak dari ulang di Nandura. Oh, Ada yang dah kulina baru. dia kepehara orang nak dia pakai leorina. Punya kerajaan kepompong ni kan boleh ulang kepompong ni kena yang kata itu kan pompong ni. Ya. Cara begini. Jadi sesuatu pakaian yang diharuskan bagi musirul yang dipakai ketika udip yang dibolehkan untuk mengkafaninya pada waktu dia mati. Kecuali yang dibolehkan ketika berhajatnya hanya pakai. Sebagai contoh kerana beragam hanya pakai itu gemar. Maka karena hanya dibolehkan pakai bagi beragam ketika antara. Ini hana antara hanya dibolehkan pakai. Teman punya hana lain, yang antara. Maksud banyak kan mati. Hana lain aja, nampak dah, nampak belum. Napeng nampak dah belum. Ataupun nampak dah belum, hanangan belum sampai. Bak waris behind ni. Yang na citra. Apa yang ni antara dibolehkan. Dan jika tiada dapat kain yang harus dikafankan dia, maka didahulukan sutra atas kulit, dan didahulukan kulit atas rumput, dan didahulukan rumput atas lumpur. Dan jika tiada cukup yang tersebut itu, maka hendaklah ditanamkan dia dengan kemudiannya daripada aturan yang tersebut itu, dan harus dikafankan dengan kain yang najis, tetapi kemudian daripada sudah disembahyangkan atasnya. Maka jika tiada didapatkannya kafan yang tersebut itu, hingga lumpur pun tiada, ditanamkan dia bertelanjang. Jadi bila ka darurat tu, hanaman balut hana lagi. Yang na cik tukra hina. Yang na cik kulit lemah hina. Atau kulit rimung yang kali sama. Kali kulit. Jadi bila terdapat dua benda ni, tukra dan kulit, maka dahulukan tukra, jadi pakai tukra. Daripada kayak bungkung kan? Boleh. Alanya bila putra hana yang na cik kulit na nalir. Kita nak kena nalir ini termasuk roba gajah. Maka antara nalir dengan tabalut gedahulukan kulit. Bermakna lebih ke tabalut dengan kulit daripada dengan nalir. Yang bila hana ija hana sutra, yang na cik kulit na, ataupun nalir ngan tabungkuh mai. Maka pakailah kulit. Dahulukan kulit daripada nalir. Maksud hana sama sekali itu. Gimana? Punya hana yang na maksud jenak kulit hana. Yang na nalir ngan lumpur tanah. Tanah li'i. Tanah li'i.
Bila terdapat dua jenis, tok dua macam yang nalium dengan tanah lemi. Maka didahulukan aja. Guna punya hana ija dia pakai rubra. Hana rubra dia pakai kulit. Hana kulit dia tak bungkung dengan nalium. Hana nalium dia tak balut dengan lehok. Hana nalium dia cok tanah kacau berlemi, wujud dah tipek bak tubuh, tipek. Yang kegepak. Mana lihat yang nak aku bakanya, nampak ganya yang balik tu. Karena bakanya kan aja. Yang hari maju. Yang dulu sama sekali boleh hanjir. Ha. Hanjir le. Tapi najir tu. Bila tanya hana. Ija hana, sutra hana, kulit hana, naliur hana, tanah macam. Hana ngan talagu, hana tanah yang i. Na tanah tu ada lagu hai ma. Sebagai contoh kalau dulu mati lampu. Karena ngan mana? Bela tanah kulit i tanah ya, kata mana banyak tak? Banyak kata temong. Kalau tak cuci, kalau tak pergi dengan bete, istinja dengan bete, kata temo untuk pegapan hana barang hana. Bila truk bak tanah hana di manjara, maka tanamkan dia dalam keadaan bertelanjang. Katruk bak seputar, hana le cara ngentuk orang hana cara le. Maka dia tanam kurang yang kabetenya dalam keadaan bertelanjang. Bermula menutup akan tabuk waliyah seperti kafan, tetapi telah menakar Syekh Halibi didahulukan hinai yang dilulikan dengan air atasnya lumpur. Jadi bunuh punya masalah le dengan berapa bunuh hana tu kalau hana. Yang nasid ija yang kena najis hana ngam suci. Maka ija yang kena najisnya dia tak pakai untuk tak bergapan mayatnya, tetapi payah tak sembahyang ele bergapan tergelap sembahyang. Betul ija na, tapi tak kena iya atau tak kena hana ngerah. Dia tancok ija yang kena najisnya bergapan mayatnya, tetapi bele tak bergapan. Pajan kita berapa? Oh, lihat semayang. Bila teruk banyak hanale, lihok hanale terputar, maka tanam banyaknya dalam keadaan telanjang. Oke, semayang mana boleh tahu mana? Anak tu mana? Dulu Hanya aja. Aduh, dia. Ke yang manyen hana ngendap kapan ke bantai yang ada temayang. Ini pun kakak ni juga surah. Dia dapat ayo je tapi manyen. Cik wajib ba jo tu je. Mahan tater you dan nama be. Kau buku. Buat wajib. Wajib ada tahu. Apa wajib tu mai? Yang wajib ada yang Yang wajib ada ahli bala. Wajib ada fardu kifayah. Kan kita berjalan fardu kifayah. Surah hana tak puna be. Katanya yang nak cik ijah, kita tak kata orang roh tekan. Sudah dah tunjuk kemana? Jangan tunjuk kemana. Jujur surah kata kena. Oh, kampran hal. Ali. Dua dan. Betul. Ini le, kenapa ini?